لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berpuasa yang ke-13. Jemaah sekalian, pada pertemuan kita malam hari ini, pagi hari ini, kita akan masuk surat baru, yaitu surat yang ke-83, surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin. Karena bersama kita sudah ada Ustazina Ustaz Safi Soleh, kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, memulai kegiatan kita dengan mendengarkan kitab suci Al-Quran dibacakan oleh beliau, dan nanti kita mengikutinya dengan tertib. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke screen, ke layar untuk melihat Al-Quran kita. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin membuka kitab sucinya sendiri, silakan buka surat 83 ayat 1 sampai 10. Dan kepada Ustazina Ustaz Safi Soleh, kita silakan dengan segala hormat kepada Ustaz. Syukran, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailun lil mukazzibin alladzina Izalu ala nasi وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم وزنوهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ألا يظن أنهم مبعوثون ليوم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم
العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا وما أدراك ما سجين وما كتاب مرقوم kitab Allahumma salli wa sallim barik ala Rasulillah wa alihil alihil athhar athhar ala rasulillah wa wa alihil alihil athhar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa kita aturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ustazina Ustaz Safi Soleh. Semoga dengan ayat-ayat yang dibacakan kepada kita dengan suara yang merdu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam golongan para nabi, para rasul, dan orang-orang saleh lainnya. Seperti dalam Al-Quran dikatakan, pada khuli fi ibadi wa dakhuli fi jannati. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan keikutsertaannya membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian Allah SWT menerima puasa ibu bapak semuanya dan juga ibadah-ibadah lainnya di dalam bulan suci Ramadan, sehingga nanti benar-benar diberikan oleh Allah SWT predikat orang-orang bertakwa dan kembali kepada fitrah. Kita mulai surat baru, surat Al-Mutaffifin. Hostnya belum pindahkan, tadi saya keluar. Belum kelihatan belum ya? Hostnya belum dipindahkan, Ustaz. Tadi saya Oh, keluar. belum ya? Oke. Jadi kita mulai surat baru Bapak Ibu sekalian, yaitu surat yang ke-83. Surat Al-Mutaffifin, orang-orang curang. Jadi Al-Quran kita ini luar biasa cakupan pembahasannya, membicarakan tentang sejak alam semesta belum terbentuk sampai nanti setelah alam semesta berakhir, berbicara tentang benda-benda yang sangat kecil, yang atomik, sampai kepada benda-benda yang besar yang bersifat makrokosmos. Dibicarakan di dalamnya bagaimana bayi terbentuk di dalam rahim ibunya, dibicarakan bagaimana sebuah negara dibuat, peraturan ditegakkan, keadilan dilaksanakan, sampai pada tingkat berbicara tentang orang-orang curang atau orang-orang pelit. Saya kira jemaah sekalian tidak ada kitab atau buku yang cakupan pembahasannya seluas ini. Dan semua pembahasannya yang luas itu aslinya membutuhkan multidisiplin ilmu. Jadi membutuhkan multidisiplin ilmu agar tidak terjadi kesalahan. Tapi hebatnya ini hanya datang dari satu orang yang bernama Muhammad bin Abdullah.
datang dari satu orang yang letaknya di dalam gunung. Kalau bahasa kitanya orang pegunungan, dia berada di lembah di antara gunung-gunung hitam batu cadas. Lalu kemudian datang dengan kitab suci Al-Quran yang membicarakan semua aspek kehidupan manusia. Di dalamnya diatur mulai daripada peraturan perdagangan sampai kepada peraturan-peraturan lainnya. Dibicarakan pernikahan dan sebagainya. Jadi tidak ada yang tidak diatur. Dalam ibadah juga begitu, mulai daripada wudhu sampai kepada berhaji dibicarakan dengan lengkap. Jadi inilah kitab yang mencakup segala-galanya, yang artinya kalau umat Islam benar-benar kembali kepada kitab suci Al-Quran ini, akan membuat orang Islam itu menjadi orang atau umat yang spektrumnya luas. Horizonnya itu menjadi lebar sekali. Kalau kita pergi ke pantai, itu melihat seakan-akan tak berbatas itu. Horizonnya dari ujung ke ujung tidak kelihatan ujung pangkalnya. Nah, kurang lebih seperti itulah kalau kita coba belajar dari Al-Quran. Jadi orang yang belajar dari Al-Quran, membangun pikirannya dari Al-Quran, maka akan memiliki cakrawala yang sangat luas. Tidak sempit, tidak bersumbu pendek, dan sebagainya. Jadi surat yang kita baca ini adalah namanya Al-Mutaffifin. Nomor urutnya dalam mushaf yang ada sekarang adalah nomor urut 83. Al-Mutaffifin ada yang mengartikannya dengan orang-orang curang. Ada juga mengartikannya dengan pelit. Kemudian surat ini turunnya di Mekah. Karenanya disebut dengan Makkiyah. Jumlah ayat adalah 36 ayat. Di permulaan surat ini nantinya kita mulai bicara tentang orang yang sukatan ataukah menakar dan orang yang menimbang. Kita tahu benda-benda yang ada di sekitar kita ada yang diukur berdasarkan volumenya, ada yang diukur berdasarkan berat atau bobotnya. Dan inilah yang dibicarakan di dalam permulaan surat Al-Mutaffifin. Mari kita masuk di ayat pertama. Jadi ini supaya teringat dengan surat ini, kita mulai dengan timbangan. Timbangan ini adalah salah satu alat ukur. Kemudian ada lagi sukatan, literan. Sekarang namanya liter. Liter itu kan sebetulnya salah satu satuan. Kalau dulu orang bermacam-macam, bisa menggunakan tempurung kelapa, bisa menggunakan tangannya, seperti kalau kita bayar zakat itu kan pakai tangan. Pakai mud, pakai sok. Kemudian bisa juga orang dulu pakai gelas. Pokoknya namanya volume itu bisa macam-macam. Yang penting disepakati. Kalau sekarang di dunia modern semuanya distandarisasi. Ada standar internasionalnya. Supaya di mana-mana di seluruh dunia disamakan persepsinya tentang timbangan dan takaran. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil mutaffifin. Jadi kalau kita baca tadi, kalau Bapak Ibu perhatikan tadinya ya, 10 ayat yang kita baca, yang dibacakan tadi Ustadz kita, Ustadz Syafi'i Saleh. Ayat pertamanya ini wailun, nanti ayat ke-10-nya wailun juga, tadi masih perhatikan nggak tadi? Jadi ayat pertamanya ini adalah wailun lil mutaffifin. Ayat 10-nya nanti wailun yauma idzin lil mukadzibin. Mirip dengan di surat Al-Mursalat yang kita bahas sampai beberapa kali. Wailun yaumaidin lil mukadzibin. Kalau disebut wailun wailun lil mutaffifin. Jadi wail, neraka wailah bagi orang-orang yang curang. Jadi neraka wail ini kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang menggunakan kata wail, dan ini menunjukkan penting. Dan kita lihat ujung-ujungnya semuanya kepada kedustaan. Contohnya misalnya di dalam pertama kalau kita ketemu dengan ini paling cepat adalah fawailul lil musallin. Kan begitu di dalam surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailun. Itu muncul tuh wailun. Fawailul lil musallin. Kalau di sana lil musallin. Celaka atau neraka wailah bagi orang-orang salat.
Kenapa? Karena dianggap berdusta juga di sana, kan permulaannya ara'aita alladzi yukadzib. Yukadzib di situ berdusta. Yukadzib orangnya mukadzib. Wailul lil mukadzibin. Wailul yaumaidzin lil mukadzibin. Jadi adalah berdusta, karena nanti juga ini sebetulnya berdusta sebetulnya juga sama. Jadi artinya di sini adalah adanya semacam pembolak-balikan fakta. Ini yang disebut dengan wailul lil mutaffifin. Jadi mutaffifin itu curangnya di mana? Nanti kita lihat pada ayat-ayat selanjutnya. Jadi orang-orang curang, orang-orang pelit, orang-orang yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu juga pada core hatinya yang ada adalah togo. Jadi sama sebetulnya litogin. Ya. Jadi litogina, jadi sama-sama berangkat dari togun, togo. Ya. Karena di dalam surat An-Nazi'at kita sudah bahas fa'amman toga wa ataral hayata dunya fa innal jahim. Di tempat lain dikatakan litogina ma'aba di surat An-Naba. Ya. Litogina ma'aba labithina fiha ahqaba. Jadi itu adalah togo. Wailu yawmaidzin lil mutaffifin. Jadi ujungnya sama. Ujungnya yaitu togo. Nah, kita lihat di sekitar kita sekarang semuanya sudah menggunakan timbangan. Ya, ini kita lihat ini penjual ini juga menggunakan timbangan. Ini dijual di sini sudah ditimbang semuanya nih, berapa gram atau berapa kilogram semuanya ditimbang. Nah, tinggal cuma sebagian rata-rata kan pembeli biasanya tidak mengukur lagi. Jadi ada penjual-penjual tertentu kalau menjual beginian dikurangi sedikit. Walaupun sedikit, tapi kalau banyak kan menjadi banyak. Ya, misalnya katakanlah ini 1 kilogram. Ya, dikurangi aja sedikit. Menjadi misalnya 1 kilogram itu kan berarti 1000 gram. Dijadikan saya 99 gram. Kan 999 gram. Kan kurang 1 gram. Itu tidak terlalu pengaruh kalau dilihat. Tapi kalau banyak, ya akhirnya kita, si pembeli itu, si penjual itu telah mengambil, mencuri harta orang sedikit demi sedikit, dan akhirnya menjadi banyak. Jadi ini semuanya bisa digunakan. Nah, karena di sekitar kita transaksi seperti ini tidak bisa terjadi, tidak pernah dihindari, tidak bisa dihindari, pasti kita terlibat. Kalau seperti ini, ibu-ibu banyak ke pasar. Nah, perlu kita sampaikan ya Mas sekalian bahwasanya luar biasa Al-Quran mengatur semua ini, karena ini kan sistem ekonomi sebetulnya. Ini nanti bisa diangkat ke tempat, ke level yang lebih tinggi. Ya. Jadi alladzina idza talu 'alan nasi. Apa itu namanya al-mutaffifin? Karena tadi kan permulaannya wailul lil mutaffifin. Maka yang disebut dengan al-mutaffifin di sini alladzina, makanya kan ini adalah bentuk jamak. Alladzina, orang-orang. Kenapa? Karena al-mutaffifin. Al-mutaffifin itu adalah bentuk jamak, mutaffifun. Mutaffifun, jadi lil mutaffifin. Jadi ketika ada alladzina, itu kan menunjukkan orang sebetulnya. Jadi sebetulnya sederhana bahasa Arab, walaupun kita tidak belajar bahasa Arab, kita memperhatikan saja, karena sebelumnya tadi itu adalah orang yang disebut tadi mutaffifin, orang-orang yang curang, maka kata alladzina di sini juga pasti orang-orang, karena namanya ini adalah kata sambung, isim mausul, daripada al-mutaffifun atau al-mutaffifin tadi. Nah, kenapa kita terangkan ini Pak Bu sekalian? Supaya kita semakin jelas pada saat membaca surat Al-Fatihah. Pada saat kita membaca surat Al-Fatihah, kan ada kata alladzina di sana. Kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina, jalannya orang-orang. Ya, kan jelas di situ orang-orang yang dibicarakan. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang kuberi nikmat. Artinya Pak Bu sekalian, menjadi problem apabila kita membaca doa siratal ladzina an'amta alaihim, tetapi kita tidak tahu siapa itu an'amta alaihim, siapa itu yang Allah telah berikan kenikmatan. Bayangkan kalau kita meminta sesuatu tapi kita tidak ngerti apa yang kita minta. Ya. Orang Arab yang tidak ngerti tentang duku, meminta ya Allah berikan kepadaku duku. Tanya apa itu duku? Tidak tahu. Terus gimana ya? Saya hafal aja doanya. Nah, jadi harusnya kita tahu apa itu duku kalau kita minta duku. Nah, kalau kita mengatakan siratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang kuberi nikmat, harus terdefinisikan siapa. Karena namanya orang itu kan jelas. Ya.
jalannya orang-orang kuberi nikmat kepada mereka. Karena dia jelas, makanya harus kita tahu siapa mereka itu. Supaya kita konsisten dengan doa kita. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sehingga rujukan utama kita nantinya adalah kepada mereka. Karena kita berdoa, tetapi kemudian tidak mengikuti mereka, berarti sebetulnya bukan doa, hanya menghafal doa, bukan berdoa. Jadi ada orang berdoa dan ada orang menghafal doa. Ya, kalau lagu nyanyian bisa dihafal, tetap enak kedengaran, suaranya menentukan kalau lagu nyanyi. Ya, walaupun dia hafal, tapi kalau suaranya kurang bagus, nggak enak. Tapi walaupun dia tidak tahu isinya, artinya, tapi kalau suaranya bagus, kita nikmati. Tapi kalau berkaitan dengan doa, kaitannya dengan agama, ya tidak bisa. Tidak bisa hanya dengan suara saja, tapi kita harus mengerti isinya, maknanya. Apa yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim? Nah, jadi di sini alladzina itu orang-orang yang apabila izaktalu, apabila mereka meminta untuk ditakarkan. Iktalu di sini adalah mereka minta ditakarkan. Ya, kalau mereka meminta ditakarkan atau menerima takaran di sini terjemahannya alannas kepada manusia, jadi kita artikan meminta untuk ditakarkan atas manusia kepada manusia. Yastaufun, minta supaya dipenuhi. Jadi kalau dia minta ditakarkan atau membeli sesuatu, maka dia minta supaya yastaufun, dipenuhi, ya. Alladzina idza talu 'alan nasi yastaufun. Orang-orang yang apabila minta ditakarkan kepada manusia, yastaufun, minta supaya dipenuhi. Jadi yastaufun, minta dipenuhi. Ini juga adalah benda-benda yang setiap saat kita ukur, kita takar. Ini kebanyakan ditimbang biasanya kalau benda-benda seperti ini. Tapi dulu-dulu ketika timbangan belum ada, bisa saja dijual per biji. Yang penting sepakat, satu biji misalnya Rp1.000, bisa saja seperti itu. Berarti sepakat. Supaya tidak terjadi kecurangan di sana. Karena yang dicegah dalam Al-Quran kan kecurangan. Jadi Al-Quran kita itu mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia, termasuk transaksi jual beli. Bahkan seperti mana kita tahu bahwa ada nabi diutus hanya untuk meluruskan sistem perniagaan, yaitu Nabi Syuaib. Nabi Syuaib datang itu meminta kepada kaumnya apabila dia menakar dengan benar. Apabila dia menimbang, jangan mengurangi. Kan begitu kalau setelah menyampaikan tentang ibadah kepada Allah saja, baru yang berikutnya adalah supaya kalau mereka menimbang atau kamu menakar, jangan mengurangi hak-hak orang lain. Jadi itulah. Jadi kata-kata curang itu sebetulnya adalah mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuan orang itu. Itu namanya curang. Tentu kalau kita minta izin bukan curang namanya. Pak, saya kurangi 1 gram ya. Bisa saja kita minta namanya 1 gram daripadanya. Atau minta kita uangnya tidak usah dikembalikan. Bisa saja. Ya, kalau orangnya ridho tidak ada masalah. Karena intinya kan ridho. Ketika dia ridho ya bukan kecurangan namanya. Wa idza kaluhum, tapi apabila mereka menakar, nah ini adalah menakar. Ya. Jadi apabila mereka menakar, ya, kalau mereka tadi itu minta ditakarkan, kalau mereka ini adalah yang menakar. Jadi kan dua kemungkinan. Kita itu bisa dalam posisi membeli, minta ditakarkan kan. Bisa juga kita berada posisi menjual. Apalagi kalau dia pedagang, dia biasa berada pada posisi yang kedua. Pedagang, dia membeli kepada petani. Kemudian setelah itu dia menjual kepada konsumennya. Jadi kalau dia pedagang, dia biasanya datang ke daerah-daerah, beli dari petani, dari tukang kebun, pergi ke nelayan belinya kalau dia penjual ikan. Terus nanti di pasar, dia jual kepada konsumennya. Jadi mempunyai 2 posisi. Posisinya sebagai pembeli dan penjual sekaligus. Kepada nelayan, sumber ikan, dia membeli, dan kepada konsumen dia menjual. Nah, kalau kepada nelayan dia meminta supaya dilebihkan, sedangkan kalau dia menjual kepada konsumennya dia diam-diam mengurangkan, ya gitu.
Jadi artinya apa jemaah sekalian? Ini disebut dengan curang. Ini disebut dengan al-mutaffifun atau mutaffifin. Karena namanya curang. Dan ini berangkat dari sifat pelit sebetulnya. Sifat pelit itu kan berarti togo. Kenapa? Karena egonya yang didahulukan. Dan setiap orang yang mendahulukan egonya pasti motifnya adalah asar al-hayati dunia. Asar kehidupan dunia saja. Jadi hanya memikirkan kepentingan pribadinya saja. Jadi kalau dia meminta ditakarkan, dia minta dilebihkan. Kalau dia menakar orang, diam-diam dikurangkan. Dan tampak dia sadari dia melakukan perbuatan aniaya. Kenapa? Karena nelayan yang bekerja keras pergi ke lautan, melawan badai dan ombak, meninggalkan keluarganya beberapa hari untuk mencari ikan. Begitu ikannya datang, minta dilebihkan. Setelah dia ke pasar, minta atau secara diam-diam mengurangkan timbangannya atau takarannya kepada orang lain. Jadi, wa idza kaluhum, apabila mereka menakarkan orang lain, awazanuhum, ataukah menimbangkan, wazan, dari kata wazan muncullah kata mizan, alat timbangan kan namanya mizan. Apa yang dilakukan? Yukhsirun, dia mengurangi, dia merugikan orang lain. Ya, kata-kata yukhsirun itu kan membuat orang lain rugi. Ingat kata-kata lafi khusr. Innal insana lafi khusr wal asri innal insana lafi khusr. Khusr itu adalah merugi. Jadi dia merugikan orang lain. Kenapa merugikan orang lain? Karena mengambil hak orang lain sebagian. Jadi wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun, apabila menakar untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain selalu yukhsirun. Jadi kelihatannya sederhana, tetapi ini dibicarakan dalam Al-Quran. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad kita itu adalah merangkum ajaran seluruh nabi-nabi sebelumnya. Penekanannya tadi ajaran Nabi Syuaib di Madian adalah memperbaiki takaran, memperbaiki tata niaga, memperbaiki cara perdagangan yang benar. Kalau bahasa sekarangnya meniadakan korupsi, karena korupsi seperti itu. Jadi yang namanya korupsi itu adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya, tapi karena dia adalah aparat negara disebut dengan korupsi, kalau bukan aparat negara disebut dengan pencuri. Jadi wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun, mereka menguranginya. Kemudian, nah apakah mereka tidak ingat bahwa nanti mereka akan seperti ini pada akhirnya? Jadi kembali lagi pada pertanyaan kita sebelumnya, ya, bahwa fa'aina tadhhabun, kemana kalian akan pergi? Ya. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Pertama, kita akan mengakhiri kehidupan kita akan mati. Setelah kita mati, lalu kemudian dibangkitkan kembali. Jadi pada akhirnya ujung-ujungnya adalah mub'atsun atau mab'utsun. Jadi mab'utsun. Kita akan dibangkitkan kembali. Ala, ketahuilah, catatlah, ya, bahwasanya yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Seharusnya kita berpikir bahwa mereka itu pasti akan dibangkitkan. Kalau di sini terjemahkan, apakah mereka tidak berpikir bahwa mereka itu seharusnya dibangkitkan, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Jadi artinya menunjukkan bahwa semua kecurangan-kecurangan kita di dalam perniagaan tadi ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya kan pernah kita sampaikan di sini dan berkali-kali bahkan bahwa Islam itu bersifat holistik, menyeluruh, komprehensif, mencakup seluruhnya. Kenapa? Karena Islam bukan hanya mengatur tata cara wudhu, bukan hanya menyuruh kita sholat, bukan hanya menyuruh kita berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah, tapi Al-Quran itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Dan semuanya itu disebut dengan Islam, agama. Jadi agama tidak bisa dipersempit hanya mengurusi aspek-aspek masjid saja yang berada di pojok masjid. Makanya Islam tidak dibenarkan untuk meninggalkan masyarakat, pergi ke gunung, tinggal di sana, dengan alasan kalau di tengah-tengah masyarakat terlalu banyak mudaratnya, maka mereka meninggalkan masyarakat dan pergi ke gunung. Tidak dibenarkan. Boleh saja kalau sekali-sekali untuk melakukan khalwat, untuk melakukan semacam, kalau di Kristiani namanya retreat, melakukan semacam tafakur,
Apalagi kalau 10 terakhir Ramadan. Dan Islam memfasilitasi kita sebetulnya tidak harus ke gunung lagi. Kenapa? Karena ada masjid. Mungkin kita tinggal mencari masjid di pedalaman sehingga kita bisa 10 hari full time di sana. Tapi intinya adalah untuk meninggalkan masyarakat selamanya itu tidak boleh dalam Islam, karena justru Islam itu harus masuk di tengah-tengah masyarakat. Jadi orang Islam itu harus jadi pedagang, harus jadi petani supaya menjadi contoh teladan di sana. Kan dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, bagaimana Rasulullah kita contohi kalau sebagai petani sementara dia tidak bertani? Ya, umat Nabi harus bertani. Karena tidak mungkin Nabi bertani, berdagang, nelayan sekaligus. Apa sebabnya? Nabi memperkenalkan dirinya sebagai bashar. Yang namanya bashar itu terikat oleh ruang waktu juga. Tidak mungkin dengan usia 63 tahun, dia juga petani, dia juga nelayan, dia juga pedagang, dia juga tukang kebun, dia juga pilot pesawat, dan sebagainya. Tidak mungkin. Maka umatnya lah yang membagi-bagi profesinya, dan tidak boleh membatasi bahwa yang namanya orang Islam itu hanya boleh jadi marbot masjid. Orang Islam itu hanya tinggal di masjid menjadi tukang muazin, ataukah di masjid saja membersihkan masjid. Tidak seperti itu. Islam itu harus ada di mana-mana. Ini al-mutaffifin. Al-mutaffifin ini adalah berbicara tentang perniagaan. Jadi artinya apa? Supaya perniagaan itu benar, orang Islam harus ada di sana. Karena hanya dengan orang Islam leading di sana, baru bisa dijadikan sebagai contoh. Jadi kalau umat Islam hanya sebagai konsumen saja, ya tidak bisa dicontoh sebagai pedagang. Karena namanya pedagang itu adalah yang menjual. Sedangkan pembelinya tidak disebut pedagang, tapi sebagai konsumen saja. Jadi ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka tidak menyangka, mengira, memikirkan bahwa pada akhirnya mereka akan mati dan dibangkitkan kembali. Jadi artinya semuanya kita pertanggungjawabkan. Jadi mereka itu akan dibangkitkan kembali. Ulaika annahum mab'utsun. Nah, pada saatnya nanti kita akan dibangkitkan kembali dari kematian tadi. Dan pada saat kita dikembalikan nanti di sana, ya nasib kita sangat ditentukan oleh Allah SWT terkait dengan amal perbuatan kita di dunia. Liyaumin azim. Kita akan dibangkitkan yaumin azim. Yaumin azim. Inilah hari yang sangat besar. Di hari yang sangat besar ini, atau disebut dengan azim, agung, ini hari yang agung. Kata-kata agung ini, Pak Bu sekalian, jarang dipakai oleh orang Islam sekarang. Banyak dipakai oleh saudara-saudara kita orang Kristiani dengan istilah Jumat Agung. Ya. Padahal kata agung ini banyak dalam Al-Quran. Dulu masjid itu disebut dengan Masjid Agung. Sekarang disebut dengan Masjid Jami, ya, atau Masjid Raya. Jadi liyaumin azim, pada hari yang agung, yang besar. Kenapa disebut dengan hari yang besar? Karena itulah hari yang sesungguhnya bagi kita. Dan pada saat itu manusia cuma dibagi dua. Manusia yang tidak berdosa, yaitu para nabi, rasul, dan para maksumin, orang-orang maksum, orang-orang suci, insan kamil. Dan kita-kita ini jadi cuma dua macam saja, yang tidak berdosa dan yang biasa atau pernah berdosa. Yang tidak berdosa, dia akan dimandat oleh Allah sebagai pemberi syafaat. Nah, bagi kita yang berdosa, diminta oleh Allah untuk berwilayah, berada, berkumpul bersama dengan orang-orang yang mendapatkan syafaat itu. Apa yang mendapatkan otoritas memberi syafaat itu? Cuma dua saja. Ya, di hari itu. Makanya pada saat kita membahas surat An-Naba, disebut dengan amma yatasaalun, itu berkaitan dengan orang yang mendapatkan otoriti atau otoritas nanti di akhirat untuk memberikan syafaat. Kenapa menjadi sangat besar? Karena nasib kita pada saat itu ditentukan oleh mereka. Karena kita ini masuk jenis manusia yang kedua. Manusia pertama tadi tidak pernah berdosa. Yang kedua, kita pernah atau biasa berdosa, bahkan sering berdosa. Nah, kita manusia kedua ini, supaya kita lolos daripada murka Allah di akhirat, ya kita harus bernaung di bawah pohon yang suci tadi, yang pernah kita bahas sebelumnya. Yang disebut dengan kalimatun thayyibatun. Dan jangan sampai kita bernaung di bawah yang disebut dengan pohon yang buruk.
yang aslinya adalah kalimatun khabisatun. Apa kalimat yang buruk? Karena kalimat yang baik diibaratkan sebagai pohon yang baik, yaitu kalimatun thayyibatun kasyajaratin thayyibatin. Begitu juga pohon yang buruk, syajar kalimatun khabisatun kasyajaratin khabisatin juga. Jadi kita tinggal memilih dua saja. Dan kita selalu membaca Al-Quran kan cuma dua, Bapak Ibu Jemaah sekalian. Kemarin kita sudah bahas juga dan nanti kita ketemu lagi di sini tentang Al-Abrar dan Al-Fujjar. Cuma dua macam saja. Kita bersama dengan Al-Abrar atau kita bersama dengan Al-Fujjar. Jadi bisa kita katakan Al-Abrar itu adalah pemimpinnya, penanggung jawabnya orang-orang baik, sedangkan Al-Fujjar adalah penanggung jawabnya orang-orang buruk. Jadi di dunia itu adalah ini fujar juga, tokoh-tokoh juga, leader juga, tetapi dalam hal kejahatan. Sedangkan Al-Abrar leader juga, tapi dalam hal kebaikan. Nah sekarang kita tinggal ikut di mana? Ikut di Al-Abrar kah atau ikut ada fujar saja kah? Cuma dua saja. Bernaung di bawah pohon yang thayyibah kah, syajaratun thayyibah, atau di bawah pohon yang buruk, syajaratun khabisatun. Cuma dua selalu pilihannya. Nah, yang bernaung di bawah syajaratun thayyibatun, yang berlindung di bawah al-abrar, ya surga tempatnya, kebahagiaan sejati tempatnya. Sebaliknya mereka yang di dunia ini bernaung di bawah pohon yang buruk, syajaratun khabisatun, dan karena mereka juga berlindung berwilayah kepada al-fujjar, maka nanti di akhirat ujung-ujungnya adalah jahim. Kan kita sudah bahas sebelumnya, innal abrara lafi naim, sedangkan wa innal fujjara lafi jahim. Cuma dua saja. Jadi kita tinggal menjadi kehidupan ini cuma dua. Dua tapi sangat menentukan. Doa kita juga cuma itu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba, warinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu sebagai kebenaran, dan berikan kekuatan iman kepada kami untuk ittiba, untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan, dan berikan kekuatan iman kepada kami untuk meninggalkannya. Jadi ini yang disebut dengan azim. Ini yang disebut dengan peristiwa besar, peristiwa agung. Jadi liyaumin azim. Apa itu yaumun azim? Nah, yang disebutkan di sini. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Jadi yaumun azim ini adalah sebetulnya yaumuddin, sama sebetulnya. Jadi yaumun azim, yaumuddin sama. Disebut azim karena itulah hakikat kehidupan kita, itulah kehidupannya sesungguhnya. Sedangkan disebut dengan yaumuddin karena pada saat itu agama yang menjadi patokan, parameter. Kita diadili berdasarkan agama, dan agama itu adalah Al-Quran. Jadi yaumun azim karena pada saat itu adalah juga disebut dengan yaumuddin. Makanya mirip. Kalau sebelumnya, wa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Ya, wal amru yauma izin lillah. Itu kalau di akhir daripada pembahasan sebelumnya, surat Al-Infitar. Kalau di sini apa itu yaumul azim? Dikatakan yaumun azim. Ya, yaumun azim. Apa itu yaumun azim? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yaitu masa, saat, hari ketika manusia berdiri. Jadi bukan hanya satu orang manusia, ini menggunakan anas, di seluruh manusia berdiri. Di mana? Di depan Rabbul Alamin, di depan Allah Rabbul Alamin. Jadi pada saat itu kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, li Rabbil Alamin. Jadi makanya siapa yang di dunia tidak merindukan dia, tidak merindukan Rabbul Alamin, maka begitu berdiri di sana dia merasa bersalah, kepalanya ditundukkan, seraya berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Dan minta dikembalikan ke dunia lagi, tapi tidak mungkin. Jadi li Rabbil Alamin. Jadi kita pada saat itu semuanya berdiri di hadapan Allah SWT, dan apa yang kita pertanggungjawabkan di sana, apa yang kita lakukan di sana, diminta pertanggungjawaban, termasuk apa? Termasuk timbangan yang kita kurangi dan takaran yang kita, atau sukatan yang kita kurangi. Sukatan yang kita kurangi dengan memasukkan jempol, kan jempol bisa dimasukkan sukatan, literan, sehingga berkurang.
Bayangkan setiap liter 1 jempol. Kalau 1000 liter berarti 1000 jempol. Berapa itu hilang? Ya. Jadi liter masukkan jempol. Timbangan dikasih magnet di bawahnya. Apa namanya? Dikasih besi magnet di bawahnya, di bagian bawahnya itu timbangan. Sehingga belum saatnya 1 kilo sudah terbaca 1 kilo. Kamu gitu. Kenapa? Karena ada magnetnya di sana. Nah, jemaah sekalian saya berbahagia, itu semuanya apa? Dipertanggungjawabkan pada saat kita berdiri menghadap kepada Allah SWT. Dan pada saat kita berdiri menghadap Allah SWT, tidak ada yang bisa berbicara kecuali yang diizinkan. Di mana kita baca itu di surat An-Naba, ya, yauma yakumur ruhal malaikat dan seterusnya, itu pada saat itu tidak ada yang bisa berbicara. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala sawaba, dan berkata sesuai dengan fakta saja. Jadi pada saat itu semua orang berdiri, bahkan malaikat dan ruh juga berdiri sana, yauma yakumur ruh wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala sawaba. Maka pada saat itu berkatalah orang kafir, wa qala al-kafir ya laitani kuntu turaba. Berkatalah orang-orang yang mengingkari hari itu, ya laitani, wahai Tuhanku, celakalah aku. Coba di dunia saya hanyalah tanah saja. Kuntu turaba. Coba dulu di dunia, kuntu itu seandainya aku di dunia. Turab itu tanah. Ya. Kenapa pada saat itu berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Nah, inilah sebabnya karena kata-kata seperti ini, kita hanya boleh saling menasihati saja. Tidak boleh saling memaksakan, tidak boleh berniat untuk memindahkan orang dari keagamaannya. Apa sebabnya? Toh di hadapan Allah masing-masing berdiri sendiri. Jadi orang Islam itu tidak boleh berniat mengislamkan orang Nasrani, orang Yahudi, orang Hindu, Buddha, dan sebagainya. Begitu dalam intramazhab, dalam antar mazhab dalam agama. Kalau dia Syiah tidak boleh berniat mensiakan orang Sunni. Kalau dia orang Sunni tidak boleh berniat mensunnikan orang Syiah. Apa sebabnya? Karena itu bukan cara agama. Cara agama itu adalah bersifat edukatif, bersifat mendidik. Dan dasar pendidikan adalah dialogis. Ya, dialogis, berdialog. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, salah satu metodologi pendidikannya adalah bersifat dialogis. Berdialoglah antara Allah dengan malaikat, berdialoglah antara Allah dengan iblis dalam Al-Quran, itu dialogis, dan banyak lagi yang lain. Jadi metode dialogis itu sangat penting, dan itu yang dikatakan dalam Al-Quran. Jadi dialogis itu artinya apa? Kita menjawab apa yang beliau tanya, itu namanya dialog. Jadi ada orang butuh informasi, dia tanya kita sampaikan. Nah, itu namanya dialogis. Atau ada orang yang meminta klarifikasi, ya kita sampaikan klarifikasi. Ya, katanya mazhab Anda adalah Al-Qur'annya beda, atau mazhab Anda begini dan begitu, atau agama Anda seperti ini. Ya, boleh saja kita bikin klarifikasi. Tapi just klarifikasi, sekedar klarifikasi saja, tidak boleh lebih dari itu, apalagi sampai kemudian mendesakkan dan berkata, makanya ikutlah pada agama saya. Tidak boleh seperti itu. Karena kita kembali kepada kaidah yang sama, yaitu la ikraha fiddin. Tidak boleh ada ikrah. Karhun itu, kata-kata ikrah itu bagus kata-kata dalam bahasa Arab. Ikrah itu bisa bermakna memaksa, tapi bisa bermakna tidak boleh dilakukan sebetulnya. Ikrah itu memaksa tidak boleh. Itu makruh kalau dilakukan. Makruh itu artinya tidak disenangi. Kata-kata ikrah, satu asal kata dengan makruh. Ya. Jadi kalau makruh itu tidak disenangi Allah. Jadi kalau kita lakukan, ya itu makruh namanya. Namanya makruh itu sebaiknya tidak dilakukan. Ya. Jadi yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada saat itu orang berdiri untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, baru kemudian kita sekarang bicara fujar. Ya, kalau di surat sebelumnya kan bicara dulu yang pertama bicarakan adalah al-abrar. Kalau di sini yang pertama dibicarakan adalah al-fujar. Jadi fujar itu punya tempat penyimpanan buku sendiri, ya. Tapi ingat kata-kata tempat di sini jangan bayangkan tempat beneran ya. Di atas ini hanya ilustrasi saja. Ini adalah ilustrasi ya. Karena di akhirat itu kan tidak ada lagi istilah tempat dan ruang dan waktu. Jadi kata-kata tempat kita gunakan sebagai bahasa kita, namanya bahasa tasbih, ya, menyerupai. Ini disebut dengan mutasyabihat. Jadi yang namanya al-fujar, orang-orang durhaka, itu punya tempat bukunya sendiri, punya catatannya sendiri.
kalla inna kitabal fujari lafi sijin. Kalau sebelumnya kan inna kitabal abrari lafi illiyin. Masih ingat Pak sekalian pembahasan sebelumnya. Pembahasan surat Al-Mutaffifin. Maaf Al-Infitar. Jadi sebelumnya itu ada inna kitabal abrari lafi illiyin. Ya. Kalau di sini kalla sekali-sekali tidak. Inna kitabal fujari lafi sijin. Sungguhnya buku catatannya al-fujar, orang-orang fajir itu, orang-orang durhaka, orang melakukan kejahatan, benar-benar fi berada dalam sijin. Jadi sijin ini adalah satu nama yang tidak ada terjemahannya. Ya. Jadi inna kitabal fujar lafi sijin. Baru kemudian apa itu sijin? Ya kita lihat. Nah, ini kurang lebih mencatatlah dengan ini cuma sekalian ini adalah program kalau dalam bidang komputer dan program itu menggunakan kode-kode saja, kode-kode ya seperti ini. Kode-kode itu namanya kriptografi. Jadi ada namanya ilmu kriptografi, kriptologi ya. Kripto ilmu tentang kode-kode rahasia-rahasia. Dari kata kriptografi lahirlah kata cryptocurrency gitu. Jadi pakai kode-kode yang harus diselesaikan dengan komputer yang canggih karena menggunakan pendekatan matematika yang sangat canggih. Nah, jadi wama adraka masjid sebelum sama ada sebelumnya. Kata-kata ma adraka juga muncul ini. Ma adraka masjid. Tahukah kamu apa itu sijin? Wama adraka dan tahukah kamu apa itu sijin? Wama adraka masjid. Ya. Jadi kalau Bapak yang perhatikan ya, di mana-mana itu ma'adraka, kebanyakan bentuk lampau ya. Ini ma'adraka ini. Ma'adraka. Adra ini kan sebetulnya bentuk lampau ini Pak sekalian. Ya, bentuk madi. Tetapi kalau kita lihat ada mudhari di mana surat Abasa. Kalau Abasa itu menggunakan yudrika. Ya. Jadi menggunakan kata yudrika itu adalah fi'il mudhari. Ya. Nah menurut saya kok apa rahasianya? Kenapa menggunakan fi'il mudhari di sana? Menurut saya pribadi ini Pak sekalian, jadi karena itu akan menjadi diskusi sepanjang masa. Karena namanya mudhari itu kan sekarang dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita lihat surat Abasa kembali, surat 80, ya, ya kita lihat di awal-awal ayat. Ini coba perhatikan Pak sekalian. Wa ma yudrika bukan wa ma adraka. Adraka adra yudri, ya, wa ma adraka. Wama yudrika. Jadi kalau tadi wama adraka, wama yudrika. Ini adalah bentuk mudhari, bentuk present, continuous kalau mungkin segitulah kurang lebih kalau bahasa Arab, bahasa Inggris. Present, continuous, sekarang dan seterusnya. Nah, sedangkan di sini tadi adalah wama adraka dan berkali-kali kita temukan ma adraka. Boleh dikatakan itu yang kita temukan yudrika sampai sekarang baru surat Abasa tadi. Kebanyakan itu wama adraka, ya. Kita baca misalnya Lailatul Qadar juga begitu, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul. Menggunakan bentuk lampau juga. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tapi khusus untuk apa namanya? Khusus untuk Abasa tadi wa ma yudrika ya. Jadi kita lihat wa ma adraka ma sijin. Dan tahukah kamu apa itu sijin? Ya, jadi sijin ini tidak perlu dicari terjemahnya karena Al-Quran akan membahasnya. Karena Allah bertanya, apa itu sijin? Wa ma adraka ma sijin. Allah sendiri menjawabnya, sijin itu adalah kitabun marqum. Kitab yang merangkum segala-galanya, berisi catatan amal. Secara bahasa, marqum itu dari kata rakam. Rakmul awal, nomor awal. Ya. Rakmun wahid. Rakmu isnan, rakmu salas, rakmu arba dan seterusnya. Jadi menghitung-hitung itu pakai rakam, nomor. Ya. Jadi rakam itu sebetulnya nomor itu kalau rakam. Jadi kenapa disebut marqum? Berarti bernomor kan begitu. Berarti menurut saya secara pribadi Pak sekalian bisa bermakna begini. Kitab ini sistematis sampai nomor-nomornya lengkap. Ya 1, 1A, 1B, 1C. Ya baru kemudian 1A1 ya begitu. 1A2 begitu lengkap. Jadi gampang dicari. Jadi namanya marqum bertulis. Bisa juga marqum berarti menggunakan kode-kode kriptografi tadi. Karena kriptografi itu kan nomor-nomor sebetulnya, algoritma. Ya.
Jadi kitabun marqum itu adalah kitab yang marqum. Ya, di sini kan tertulis. Ya, secara bahasa marqum itu dari kata rakam, nomor. Ya. Jadi kitab kalau kita artikan dengan kata-kata asal kata nomor berarti kitab yang bernomor. Jadi kitab yang urutannya jelas. Bukan hanya urutannya jelas di sini, tapi juga tanggalnya, jamnya luar biasa juga. Sama kalau Bapak Ibu sekalian menerima misalnya WA dari temannya itu kan kelihatan kemarin kah atau kapan ada tanggalnya, terus ada jamnya di situ tertulis. Jadi lengkap tuh, ya. Hari apa, jam berapa. Nah, ini juga yang disebut dengan marqum itu lengkap. Ya, jamnya, menitnya, detiknya semuanya lengkap. Kitabun marqum. Jadi mungkin itu sehingga menggunakan kata-kata marqum, bukan maktub. Kalau tertulis itu kan maktub. Ya. Kitabun maktub. Dari kata-kata kataba ini kitabun. Kitab yang tertulis, kitabun maktub. Ya, maktubun. Kitabun maktubun. Harusnya begitu. Tapi ini bukan kitabun maktubun. Tapi kitabun marqumun. Kitabun marqum. Jadi ada nomor-nomornya, ada lengkap, sistematis lah. Ya, ada hierarki-hierarkinya. Nah, jadi artinya apa? Catatan Allah itu melampaui kecanggihan dan kesempurnaan catatan kita sebagai manusia. Lengkap di sana. Dan boleh jadi juga tidak bisa dibaca oleh orang lain. Karena apa? Menggunakan kode-kode. Dan yang bisa nanti membaca itu hanya kita saja. Karena setiap orang boleh dikasih kodenya, dikasih passwordnya masing-masing. Dikasih namanya, dikasih semacam PIN lah, personal identity number. Ataukah passwordnya, ataukah passcode-nya dikasih seperti itu. Sehingga yang bisa membukanya, melihatnya hanya yang bersangkutan saja. Itulah si jin. Jadi intinya adalah, kalau orang durhaka, al-fujar, kitabnya adalah lafi si jin. Sedangkan kalau al-abrar, lafi illiyin, si jin. Ya. Si jin itu dari kata, ya si jin, sajaja. Kemudian kalau illiyin kita sudah terangkan kemarin asal-usulnya dari kata ala, ya aliyun juga dari situ. Wa huwal aliyul azim dari situ, ya. Nah, kita sebetulnya menuliskan sendiri amal perbuatan kita. Jadi tadi kita jadikan sebagai ilustrasi itu artinya bahwa perbuatan kita tadinya entah menakar dengan curang atau tidak, itu kita menulis sebetulnya karena semuanya nanti tertulis di si jin tadi. Jadi jangan pikir bahwa kalau kita mengurangi timbangan dan takaran tidak tercatat, lolos begitu saja. Kita lihat tadinya setiap perbuatan kita hakikatnya kita seperti mengetik dengan menggunakan keyboard komputer tadi ataukah laptop kita. Maka Allah menutup 10 ayat terakhir surat 83 ini dengan wailu yaumaidil lil mukadzibin. Di mana kita ketemu ini? Masih ingat di surat Al-Mursalat, ya. Sampai di sana muncul beberapa kali, ada sekitar 10 kali. Wailu yaumaidil lil mukadzibin. Muncul lagi di sini. Jadi wailun ini sebetulnya sama, cuma istilahnya saja berbeda-beda. Ada al-mutaffifin, ada al-mukadzibin. Ada lagi al-musallin, tetapi al-musallinnya kenapa disebut dengan wailul lil musallin? Karena ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Padzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Baru fawailun lil musallin. Karena ini wailun yaumaidin pada hari itu lil mukadzibin. Jadi ujung-ujungnya jemaah sekalian, kita sudah terangkan kembali kepada al-mukadzibun. Mukadzibun itu siapa? Yang mendustakan wakil-wakil Allah di muka bumi. Karena dari situlah awal mula terjadinya kejahatan yang disebut dengan fujar, sehingga jelas alur fujar beda dengan al-abrar. Alurnya berbeda, ujungnya juga berbeda. Ujungnya di mana? Ujungnya fujar adalah ujungnya al-abrar adalah lafi naim, sedangkan ujung daripada fujar adalah lafi sijin. Atau dengan bahasa yang sudah kita kenal, ujung daripada al-abrar adalah lafi naim, dalam surga, fi jannatin naim, sedangkan ujung daripada fujar, fajir, orang-orang durhaka adalah fil jahim, yaitu neraka jahanam. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kalau Bapak Ibu mengikuti pembahasan kita dari atas dengan saksama, itu Al-Quran benar-benar terpetakan dengan konsisten. Siapa saja yang akan mendapatkan kenikmatan di akhirat dan siapa saja mendapatkan kecelakaan atau mendapatkan
penderitaan. Sudah jelas sekali di dalam Al-Quran. Tinggal kita sekarang mau ikut yang mana, karena tadi kita kembali kepada pembahasan tentang la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Kalau Allah menghendaki semuanya dapat hidayah, tentu Allah sudah melakukan itu. Tapi salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia adalah manusia itu memiliki kebebasan untuk memilih. Karena manusia juga diberikan kehendak bebas, yang biasa disebut dengan free will dan free choice. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah SWT, kalau ada kekurangan dan khilafahnya dari Al-Fakir sendiri. Al-Fakir juga punya banyak kekurangan-kekurangan, handicap-handicap, keterbatasan. Maka jemaah sekalian, yang wajib Bapak Ibu ambil adalah yang dari Al-Quran. Karena ini dari Allah SWT. Kalau dari saya sendiri, bisa benar, bisa salah. Karena yang mutlak benar itu dari Allah, karena hanya Allah yang merupakan hakikat segala sesuatu, dan dialah mutlak satu-satunya. Selain daripada dia bergantung kepada kehendak yang maha mutlak tersebut. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memandangkan kisah pertama dan utama kita adalah projek Khalifah Baitul Ar. Maka apakah ayat 2-3 terutamanya dan kupasan baginya terkena tempiasnya kepada mereka-mereka yang dulunya konon ikhlas ke universiti untuk belajar pasal ilmu-ilmunya. Lantas bila kembali, mereka cash in pada masyarakat dan melupakan Khalifah fil Ar adalah satu-satunya yang Allah gembar-gemburkan sebelum datangnya kiamat. Dan akhirnya masyarakat terkena tempias mahjura tadi. Beri pencerahan Ustaz supaya kita tidak termasuk dalam penyakit wahan tadi. Barakallahu fi afwan. Ma'azimatin. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kita sampaikan bahwa memang salah satu penyebab dunia sekarang tidak bisa tercipta keadilan itu karena sebetulnya sadar atau tidak sadar ada sistem yang curang. Bahasanya curang, kalau bahasa lebih kerennya sedikit yang korup. Di mana ada kekuatan-kekuatan besar tingkat global yang seenaknya mengatur dunia. Misalnya begini, suatu negara punya sumber daya alam. Nah, maka mereka akan mengusahakan dengan segala cara supaya dia mengambil kekayaan alam itu. Walaupun nanti setelah diambil kekayaan itu dikelola entah dalam bentuk minyak, gas, dan sebagainya, atau sekarang yang terkenal lithium, ya kita yang bekerja di situ merasa enak juga kerja di situ. Kan begitu. Kenapa? Diperhatikan asuransinya, insuransinya, kita diberikan gaji, dikasih honor, dikasih royalti, kalau berlebih waktunya, dan sebagainya. Pokoknya baguslah, tunjangan hari rayanya bagus. Tapi terkadang kita tidak lihat di atas sana bahwa itu diperoleh dengan cara yang curang itu proyek sebetulnya. Ya, dan keuntungannya jauh lebih besar daripada yang dia dapat daripada kepada negara yang tersebut. Ya. Di beberapa negara, termasuk di Indonesia tempoh hari, kita mendengarkan bahwa beberapa sumber daya alam kita dikelola, share yang diberikan kepada pemerintah sangat sedikit. Padahal itu ada di negara kita misalnya. Nah, ini yang terjadi disebut dengan ketidakadilan global. Inilah yang terjadi. Nah, dan biasanya mereka ini punya instrumen untuk melakukan itu. Misalnya punya sistem perbankan, jaringan perbankan. Lihatlah misalnya kalau ada negara yang dibenci oleh mereka, langsung dikeluarkan dari jaringan perbankan tersebut. Jadi ada network-nya, network perbankannya, ya, banking sistemnya, yang namanya SWIFT. Begitu orang itu, negara itu tidak diserang seperti Iran misalnya, Korea Utara, Venezuela misalnya, atau Rusia sekarang, ya tidak bisa langsung transaksi. Kenapa? Dikeluarkan dari network tersebut. Ya, kartu-kartu mereka, kartu perbankan mereka nggak bisa digunakan. Seperti Bapak Ibu sekalian kalau pergi misalnya ke Iran, itu nggak bisa pakai kartu di sana. Kartu ATM atau kartu kredit, nggak bisa. Kenapa? Karena networknya diputus ke sana. Nah, siapa melakukan ini? Ya tentu tadi sistem perbankan global, dan ini diputuskan bersama oleh mereka pada saat setelah Perang Dunia Kedua yang disebut dengan perjanjian Bretton Woods. Ya. Nah, jadi itu ada, sampai sekarang masih ada. Ya. Seperti sekarang misalnya kita lihat di negara-negara Eropa dan Amerika terjadi keruntuhan perbankan. Tapi kita harus sadari yang runtuh itu cuma bank-bank
menengah ke bawah, middle down, bukan middle up, middle down, menengah ke bawah. Ya. Yang di atas itu selamat. Apa sebabnya? Karena ini adalah satu metode untuk menghilangkan yang kecil-kecil sehingga kemudian membesarnya monopoli. Dan terbukti di Amerika misalnya setelah runtuhnya beberapa bank monas, termasuk misalnya Silicon Valley Bank misalnya, termasuk juga Signature Bank misalnya, termasuk juga bank-bank yang lain, termasuk Credit Suisse di Swiss, dan termasuk terakhir di Jerman itu nanti kemudian diambil alih oleh bank-bank besar itu, diakuisisi setelah dia runtuh, diambil alih oleh besar. Sehingga yang besar tambah besar, ketika dia besar dan mengontrol, ini kan menjadi semakin kekayaan dunia itu hanya dimiliki oleh segelintir kecil manusia. Jadi ini ada ketidakadilan. Dan ini sebetulnya dimaksud terutama dalam wailul lil mutaffifin. Yang kecil-kecilnya itu ya tadi harus dihilangkan tetap. Karena itu nanti yang besar menjadikan, kalau dia menjadi pengusaha besar menjadi begitu juga. Tetapi intinya adalah dunia ini diatur sedemikian rupa oleh mereka-mereka. Nah pertanyaannya, kok kenapa dunia ini jatuh kepada mereka? Bukankah bumi ini konsepnya adalah Tuhan yang ciptakan? Nah sederhana, seperti ditanyakan Pak Nur tadi, bermula dari kita menolak pemilik bumi yang ditunjuk Allah. Kan pemilik bumi aslinya kan Allah, tapi dia menunjuk di antara hambanya untuk mewakili dirinya di muka bumi. Kira-kira gini konsepnya Bapak sekalian. Bahwa Bapak Ibu-ibu membuat namanya kos-kosan. Ya kalau kos-kosan nggak penting, mungkin di Singapura dan di Malaysia tidak dikenal. Yang bikinlah hotel misalnya. Bapak Ibu bisa bikin hotel misalnya, yang sampai 1000 kamar misalnya gitu. Nah kan Bapak Ibu tidak mungkin datang situ mengelola sendiri, punya kesibukan di tempat lain, bisnisnya banyak. Maka mengamanatkan orang di tempat itu, pasti ada khalifahnya di situ. Ya, owner yang memilih khalifah itu. Ya kalau nanti ada pergantian, biasanya owner yang menentukan siapa yang bakal jadi penanggung jawab, yang biasa disebut dengan direksi ataukah direktur utama ataukah CEO, kan begitu. Siapa yang berhak jadi CEO nanti di situ? Nah nanti owner yang berbicara. Bisakah kita pilih dari bawah? Bisa, tapi harus disepakati dari atas. Jadi seperti itu. Nah jadi jemaah sekalian, kalau sistem perusahaan, korporasi, institusi juga seperti itu, lalu bagaimana mungkin bumi tidak seperti itu, yang Allah tahu persis kalau ini dijatuh di tangan orang yang salah, bumi menjadi rusak. Hamba-hamba Tuhan ini menjadi tereksploitasi. Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan, di negara-negara utara itu kan mereka berpoya-poya hidupnya mereka. Mobilnya mewah-mewah dan sebagainya. Tapi coba pergi ke selatan, seperti daerah Afrika, Nigeria, negara-negara seperti Afrika Tengah misalnya. Waduh, banyak sekali yang luar biasa penderitaan hidupnya. Kita bersyukur di Asia Tenggara ini ya lumayan bagus, tetapi kalau di beberapa negara Afrika sampai sekarang, atau di beberapa negara Amerika Latin misalnya, nah itu kan memprihatinkan. Ya, negara seperti misalnya tetangga Amerika, El Salvador misalnya. Kalau Bapak Ibu lihat itu El Salvador itu benar-benar ketinggalan sekali sistem. Padahal itu dekat sekali dengan Amerika kan, bahkan mereka bisa berbahasa Inggris semuanya karena pengaruh Amerika, dan juga mereka itu menggunakan mata uang dolar Amerika karena tidak punya mata uang sendiri itu El Salvador. Baru sekarang ada kepala negaranya, presidennya namanya Nayib Bukele, baru kemudian mencoba membuat membuat breakthrough membuat terobosan-terobosan, ya, bikin terobosan-terobosan. Misalnya sebagai alternatif daripada mata uang dolar yang dipakai di El Salvador, dia menjadikan legal tender juga misalnya Bitcoin. Kemudian dia keras terhadap premanisme misalnya. Dia tangkapin ratusan ribu geng-geng narkoba, sehingga kemudian yang tadinya tingkat pembunuhan itu meningkat sekali, sekarang turun drastis di tangan anak muda bernama Nayib Bukele ini. Nah jadi jemaah sekalian, intinya masih banyak di dekat Amerika sendiri, banyak seperti itu. Tetangganya Amerika, Meksiko misalnya, itu menjadi sarang peredaran narkoba misalnya, dan sebagainya. Jadi terjadi gap, terjadi disparity antara negara maju dengan negara berkembang. Kenapa ini terjadi? Padahal sama-sama hamba Allah, sama-sama manusia, sama-sama harusnya akal pikirannya sama. Nah inilah tadi, karena ada sistem yang timpang. Nah pertanyaannya lagi kembali, kenapa? Jawabannya karena kita menolak
khalifah yang Allah pilih untuk kita. Karena sebelum kita diciptakan di muka bumi, Allah sudah berbicara kepada malaikat, wahai malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Tetapi sayang seribu sayang, mereka menolak khalifah ini. Bahkan setiap khalifah baru diangkat, dibunuh oleh mereka. Bahkan ada dibantai oleh mereka. Luar biasa. Nah, sehingga manusia seperti sekarang, ya, sebagian besar wilayah di muka bumi ini juga tidak bisa menikmati kemakmuran bumi, padahal bumi ini milik semua. Satu. Yang kedua, mungkin ada juga yang menikmati kemakmuran, tapi tidak memiliki kebebasan. Ya. Tidak boleh bicara sembarangan, tidak boleh bicara mengkritik pemerintah dan sebagainya. Apa sebabnya? Karena tidak memiliki kebebasan untuk berbicara. Padahal dasar daripada manusia diciptakan adalah bebas, merdeka. Kita lahir dalam keadaan merdeka, hidup dalam keadaan merdeka, dan nanti mati dalam keadaan merdeka. Artinya apa? Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Selama perbuatannya tersebut tidak mengganggu tertib sosial, tidak mengganggu kesejahteraan, tidak mengganggu keselamatan bersama. Selama itu saja. Kalau mengganggu keselamatan bersama, ya tentu salah. Itu namanya buat kerusakan di muka bumi. Tapi kalau bebas mau jadi apa, jadi pedagang, jadi dokter, itu namanya kebebasan harus dilakukan. Kita boleh menyampaikan masukan kepada kerajaan atau pemerintah, itu tidak ada masalah. Tetapi berkata-kata kasar kepada siapapun, apalagi kepada kerajaan, tentu tidak boleh. Karena kita sudah pelajari seorang Nabi Musa saja, alangkah halusnya pembicaraannya dengan seorang Fir'aun. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah terjadinya ketimpangan sekarang ini adalah karena karena manusia menolak khalifah Allah di muka bumi. Berikutnya lagi, silakan Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Burhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, boleh tak memberi perincian yang lebih rinci lagi mengenai ayat la ikraha fiddin, dalam bagaimana nak menerapkan ayat ini dalam diri secara peribadi dan juga keluarga, dan apakah la ikraha fiddin ini sama seperti sistem demokrasi, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Burhan. Jadi cuma sekian berbahagia, la ikrah itu ikrah dia tidak boleh memaksakan, tetapi wajib saling menasihati, terutama kalau dalam keluarga. Anak-anak itu berada di bawah tanggung jawab kita, istri juga berada di bawah tanggung jawab kita. Maka kalau anak-anak dan keluarga kita wajib untuk menasihati. Berlaku surat wal asri. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati. Nah, ini yang terakhir. Wa tawasau bil haqqi. Wajib kita untuk saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan wajib kita selalu menasihati tapi sabar gitu. Jadi kebenaran dan kesabaran. Jadi ini harus disambung, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, dua hal ini. Apabila tidak disambung ini berbahaya, ya bisa keliru, bisa fatal. Misalnya ada orang yang menasihati dalam kebenaran tetapi karena tidak sabar dia cenderung memaksa, ya, atau sekali meninggalkan. Salah, dua-duanya salah. Bisa juga dia sabar tapi tidak menyampaikan kebenaran, percuma juga kesabarannya. Dia sabar tapi ini sebetulnya bukan sabar kalau begini. Dia pasif. Dia adalah dia tak peduli sebetulnya, ignore sebetulnya. Jadi dia tidak peduli. Ya, dia peduli. Jadi harusnya kan dua-duanya. Ini bagus sekali sebetulnya surat Al-Asr ini. Yang didahulukan adalah kebenaran, baru didukung dengan kesabaran. Tawasau bil haqq, tawasau bis sabr. Tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri. Jadi dua ini harus berjalan dengan baik. Ya. Di dalam sistem sosial juga, makanya tadi kita katakan sistem masyarakat yang baik itu yang bebas sebetulnya. Bebas artinya kita bebas berdiskusi apapun juga tanpa harus diancam-ancam oleh pihak-pihak tertentu. Kalau sekarang kan kita misalnya menyampaikan pendapat kita, diancam itu kita boleh menyampaikan itu. Misalnya kita mau salat sesuai dengan cara kita, bisa dimarahi orang yang tidak setuju, kan ini tidak bebas namanya sebetulnya. Makanya di negara-negara yang bebas itu enak. Kita mau salat, tangannya dilipatkan di dada, dilipat di perut, diturunkankah, itu tidak ada masalah. Ya, tapi di beberapa tempat itu tidak menerima perbedaan seperti itu. Ya. Nah, jadi ini masyarakat yang harus diciptakan masyarakat bebas, tapi bebas yang bertanggung jawab. Maksudnya bebas di sini tidak mengganggu
negara, tertib sosial, tidak mengganggu ketentraman umum, begitu. Tidak mengganggu kedamaian bersama, itu bebas, seperti itu yang kita bicarakan. Kita bisa melakukan apa saja. Yang Kristiani bebas pergi ke gerejanya, yang Hindu bebas pergi ke viharanya, ke ke sinagog, ke puranya. Yang yang Yahudi bebas pergi ke sinagognya, yang Buddha bebas pergi ke viharanya. Jadi bebas seperti itu. Tidak perlu ada orang dilarang bikin tempat ibadah selama memenuhi hukum-hukum yang ditetapkan oleh negara itu. Karena hukum di suatu negara itu dibuat untuk mengatur warga negaranya supaya tidak terjadi benturan satu sama lain. Nah, jadi ulangi lagi, untuk lingkup keluarga kita yang menjadi tanggung jawab kita, itu adalah kewajiban kita, tugas kita untuk mendidik anak-anak, untuk juga menasihati istri kita berkaitan dengan kebenaran dan kebatilan. Maksudnya kalau dia melakukan kebatilan, kita hentikan. Kebenaran kita dorong, seperti itu. Jadi ini yang disebut dengan la ikraha fiddin, seperti itu. Tapi hanya sebatas, ulangi lagi, hanya sebatas menyampaikan. Seperti Nabi Nuh menyampaikan kepada istrinya, tapi sebatas menyampaikan. Kalau kemudian istrinya memilih yang lain, ya itu terserah dia saja. Tetapi sebagai kepala rumah tangga, Nabi Nuh bahkan dikatakan siang malam menyampaikan agama itu bukan hanya kepada istrinya, tapi kepada seluruh manusia. Dia siang malam menyampaikan itu, tetapi menolaknya. Jadi Nabi Nuh itu menyampaikan kebenaran kepada seluruhnya. Nah, Mas Kaiser, baik, kebenaran ini bisa kita sampaikan apabila ada kemerdekaan, ada kebebasan bersama. Maka sebelum kita bicara tentang agama masing-masing, bagusnya kita bicara sebagai warga negara, menjaga apa? Menjaga tertib negara kita, supaya semua warga negara memiliki kebebasan yang sama, memiliki kehendak yang sama, memiliki bisa menyalurkan bakat-bakat dan talentanya secara bebas, tanpa harus dihambat dan dihalangi, seperti itu. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Izin tanya, Ustaz. Ya, silakan Pak Mansur. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik saya kira ayat ini karena terkait dengan bisnis dan ekonomi, Ustaz. Oh iya, betul. Ya, saya coba hubungkan dalam dunia perbankan ya. Dalam dunia perbankan, kalau kita melihat gap antara tingkat suku bunga simpanan dengan tingkat suku bunga pinjaman itu kan cukup jauh ya. Ya. Kalau tingkat suku bunga tabungan sekarang itu ya mungkin sekitar 4% paling tinggi, bahkan mungkin sekitar 2%. Tapi kalau bunga pinjaman itu sekarang masih ya 10-12%, jadi cukup jauh ya. Nah, apakah ayat ini juga, apakah praktek yang dilakukan oleh dunia perbankan ini juga bisa masuk dalam kategori surat Al-Mutaffifin ini, atau ya hanya sekedar untuk para penjual langsat yang di pinggir jalan yang ketika dia membeli ya dia meminta diperbanyak, tapi ketika dia menjual timbangannya dikurangi ya. Nah, itu pertanyaan saya, Ustaz. Tafadhol, mohon pencerahan. Baik, terima kasih banyak, Mas. Ini karena Pak Mansur ini guru besar ekonomi ya, kita minta kepada beliau kalau bisa nanti ini membahaskan kita ayat ini, baru kita jadikan nanti penceramah tamu ya berikutnya. Insyaallah, ya, jadi nggak bagus ini kalau Pak Mansur bikin sedikit slide-slide, nantinya baru kita mengisi juga acara seperti Pak Profesor Husnul Yakin kemarin. Nah, nanti bagus kapan-kapan. Terutama ayat-ayat seperti ini karena kita butuh nih para ahli ekonomi ya. Ya, baik. Nanti habis Ramadan insya Allah kita bikin. Ya. Nah, jadi Jemaah Kaiser bahagia, tentu kasihan lah ya, dalam tanda petik kasihan kalau ayat itu kita berlakukan kepada penjual langsat, penjual duku, walaupun juga salah. Tetapi masa iya Al-Qur'an yang berbicara tentang kemanusiaan hanya kita batasi pemberlakuannya pada penjual langsat. Oleh sebab itulah seperti dikatakan Pak Mansur tadi, ini harus berlaku juga pada pengusaha besar, bahkan bankir-bankir, sistem perbankan dan sebagainya. Nah, spread atau gap antara bunga deposito dengan bunga kredit simpanan dan dan pinjaman
ini saya kira bisa diukur oleh oleh para ahli ekonomi apakah itu layak atau tidak layak. Karena yang tahu ini sebetulnya para ahli ekonomi sebetulnya apakah layak atau tidak layak. Kalau tidak layak kan berarti bersifat eksploitatif. Satu. Yang kedua adalah sistem perbankan ini diatur atau berada di bawah pengawasan Bank Sentral. Ya, kalau di Indonesia Bank Indonesia. Nah, artinya bahwa kalau memang ini dianggap sebagai tidak adil atau tidak rasional, ini harusnya Bank Sentral atau Bank Indonesia kalau di Indonesia atau kalau di Amerika The Fed ini harus bertindak karena ini kan merugikan masyarakat sebetulnya. Jadi apakah memang gap itu antara bunga pinjaman dan bunga simpanan itu adalah masuk akal. Masuk akal itu misalnya memperhitungkan tentang misalnya risiko kredit macet. Ya, yang kedua adalah memperhitungkan inflasi misalnya, kan harus memperhitungkan inflasi juga. Ya, jadi kalau memang misalnya dianggap tidak rasional atau keluar daripada pakem-pakem ilmu ekonomi yang dipakai, saya kira ini harus ditegur Pak Masud. Karena termasuk mutafifin juga, ya mutafifin. Ya, harus diperbaiki. Makanya yang harus mendalami ayat-ayat ini, saya kira memang juga harus bankir, ahli ekonomi. Jadi harusnya ayat-ayat ini ditarik ke atas sebetulnya menjadi ilmu ekonomi, masuk dalam wilayah ilmu ekonomi. Supaya ilmu ekonomi kita ini jangan hanya berujung kepada Adam Smith saja, Paul Wilson misalnya, kamu gitu. Jangan hanya berhenti di sana. Tapi nilai-nilai yang seperti ini harus dibawakan. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, terima kasih banyak sudah bertanya. Jadi dengan demikian nanti insya Allah kita minta dengan segala hormat Pak Masur ini nanti memberikan kepada kita perluasan wawasan berkenaan dengan ayat-ayat menakar dan menimbangi, tapi dengan pendekatan ekonomi di dalam Al-Quran. Ini menarik sekali. Seperti Pak Husnul kemarin membahas tentang lingkungan hidup kaitannya dengan Al-Quran, bagus ya. Karena apa? Karena Al-Quran kita katakan tadi ini multidisipliner. Ya, semua orang harusnya ikut terlibat. Seperti yang kita katakan, Nabi Muhammad kita terbatas waktunya, dia hanya membicarakannya, Al-Quran membicarakannya secara umum. Nabi tidak mungkin jadi pedagang, petani, tukang kebun, karena itu kan waktunya sangat terbatas. Sementara dia juga memimpin negara, dia juga harus memimpin peperangan kalau ada yang memeranginya. Maka karena tidak mungkin dan waktunya sangat singkat, yaitu 23 tahun, ya kita ini sebagai umatnya coba mengembangkan ajaran Nabi ini ke berbagai macam sektor kehidupan kita. Kenapa tadi, Bu Bos? Itu ada di pertanyaan di. Oh, ada di chat ya. Kita ke chat dulu sebelum kita tutup ya. Itu ada di Pak Andes ini ya. Baik. Bagaimana perusahaan yang membayar upah karyawan di bawah UMKM atau UMP? Apakah termasuk melanggar ayat 23? Ini masuk kategori zalim. Jadi kategori zalim. Kalau misalnya dia dapat banyak tapi dikasih sedikit ke karyawannya, masuk kategori itu Pak Andes. Tapi kalau memang tidak begitu, dia hanya masuk kategori mengingkari perjanjian saja, yaitu masuk kategori melakukan kezaliman. Tapi ujung-ujungnya sih sebetulnya kembali kepada taubat. Jadi oleh sebab itulah di sini juga dibutuhkan sebetulnya kehadiran negara pada setiap aspek kehidupan. Seperti contohnya di dalam pembayaran upah karyawan ini kan harusnya negara terlibat di sana untuk bukan hanya berpihak kepada pengusaha, tetapi juga berpihak kepada buruh. Karena kalau buruh tidak dibayar dengan baik, dia akan terjadi lagi-lagi gap ekonomi. Yang kedua, mereka akan terzalimi di sana. Jadi ada keringatnya yang tidak terbayar. Dan sementara harusnya kan setiap tetesan keringat harus dibayar sesuai dengan perjanjian. Nah, seperti itu. Jadi saya kira bisa masuk kategori Pak Andes kalau memang di sana ada kecurangan, yang ada sesuatu yang disembunyikan oleh pengusaha. Makanya sebetulnya kalau saya secara pribadi memang bagus kalau sistem apapun ini dibuka transparan semuanya sehingga semua orang bisa lihat. Misalnya kita bikin perusahaan, harusnya terbuka aja pembukuannya, berapa pemasukan sehingga buruh juga lihat ternyata memang perusahaan kita ini lagi agak-agak kurang bagus, kurang sehat. Nanti mereka bisa mengerti. Kalau misalnya mereka tidak kuat menerima masalah penerimaan perusahaan yang kurang, ya mungkin mereka bisa resign lebih cepat, tidak perlu harus ribut-ribut. Tapi kalau tertutup nanti karyawan bersangka buruk kepada pengusahanya. Jadi bagusnya berapa produknya, harga jualnya berapa, terserap oleh pasar berapa, kemudian sisa berapa dan sebagainya, itu bagusnya dibuka sehingga semua orang bisa melihatnya, sehingga
tidak ada orang yang merasa tercurangi. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas segala perhatiannya dan kesertaannya. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.